Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang hukum wad'i. Karena kemarin kita sudah membahas tentang hukum taklifi ya. Ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum taklifi sudah dalam usul fikih ya. Hukum taklifi sudah, sekarang kita masuk pada hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Dalam terminologi usul fikih, hukum wad'i adalah titah Allah yang datang untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sihah, fasid, azimah, dan rukhsah. Ini namanya hukum wad'i. Nanti akan detail apa itu mani, sabab, syarat. Definisi ini merupakan definisi yang dipilih oleh Imam Al-Amudi, Imam Al-Ghazali, dan Asy-Syatibi. Karena dalam definisi tersebut mencantumkan azimah dan rukhsah sebagai hukum wad'i. Sedangkan ulama yang lain tidak memasukkan azimah dan rukhsah sebagai hukum wad'i, melainkan sebagai hukum taklifi. Jadi memang hukum wad'i itu sebagai syarat, sebagai sebab, mani, dan syarat. Ada tambahan dari Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, dimasukkan sebagai hukum wad'i, rukhsah, dan azimah. Hukum rukhsah dan azimah. Kita masuk langsung pembagian hukum wad'i. Pertama, sabab. Ya, apa itu sabab? Adalah wasfun zahirun mudhabitun mu'arrifun lil hukmiyah. Sifat yang jelas, terukur, tidak terjadi perbedaan seiring berbedanya kondisi dan waktu, serta menjadi petunjuk akan adanya sebuah hukum. Itu namanya sabab. Sifat yang jelas dan terukur, zahirun mudhabitun ya, serta menjadi petunjuk akan adanya sebuah hukum. Atau dalam definisi lain, ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu. Itu namanya sebab. Sesuatu yang adanya akan berkonsekuensi secara pasti terhadap adanya suatu hukum. Kalau sebab ada, maka hukum ada. Dan tidak adanya juga berkonsekuensi secara pasti terhadap tidak adanya suatu hukum. Kalau sebab tidak ada, maka hukum tidak ada. Misalnya, tergelincirnya matahari merupakan sebab bagi hukum akan kewajiban sholat duhur. Tergelincirnya matahari menjadi sebab akan diwajibkannya sholat duhur. Jadi tergelincirnya matahari itu sebab, termasuk sebab. Misalnya dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra, Aqim sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Isra ayat 78.
Pada ayat tersebut, Allah menjadikan waktu tergelincirnya matahari dulu kusyamsi sebagai sebab bagi kewajiban sholat duhur. Oleh karenanya, ketika matahari tergelincir, maka masuklah hukum kewajiban sholat duhur. Dan apabila tidak ada, maka tidak ada kewajiban sholat duhur. Tergelincirnya matahari ini termasuk sifat yang jelas dan terukur. Misalnya juga tentang hilal, ru'yatul hilal menjadi sebab kewajiban puasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Pada ayat tersebut, Allah menjadikan melihat hilal syahida minkumus syahra sebagai sebab bagi kewajiban puasa Ramadan. Ini adalah sebab. Jadi adanya menjadi tidak adanya hukum. Tidak adanya hukum menjadi hukum tidak ada. Ya, adanya sebab menjadi berkonsekuensi adanya hukum. Ketika sebab itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu sebab. Ditinjau dari sisi relevansinya, munasabahnya dengan hukum, maka sebab dibagi menjadi dua. Pembagian sebab. Pertama, sebab yang memiliki relevansi dengan pensyariatan sebuah hukum. Dalam arti antara sebab dan hukum itu mempunyai keterkaitan yang jelas dalam menggapai maslahah dan menghindari mafsadah. Seperti contoh pembunuhan secara sengaja menjadi sebab adanya hukum qisas. Ada maslahat, artinya masalahnya itu jelas. Relevansi adanya keterkaitan antara hukum dengan menggapai maslahah dan menghindari mafsadah itu nampak. Seperti membunuh menjadi sebab adanya qisas, ya, yaitu hifdun nafas. Itu artinya dengan memberlakukan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, maka keselamatan jiwa masyarakat secara umum akan terjaga. Kedua, sebab yang tidak memiliki relevansi dengan pensyariatan sebuah hukum, sehingga sebab tersebut hanya menjadi tanda akan adanya hukum. Hanya menjadi tanda akan adanya hukum, tanpa ada keterkaitan dengan pensyariatan. Seperti contoh tadi itu, tergelincirnya matahari menjadi sebab adanya kewajiban sholat duhur. Apa maslahatnya? Anda ada. Hanya menjadi keterkaitan adanya hukum. Ini pembagian sebab. Sedangkan ketika dipandang dari segi bahwa sebab dapat diwujudkan oleh manusia atau tidak, terbagi menjadi dua. Ada sebab yang bisa diwujudkan oleh manusia, ada sebab yang tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Pertama, sebab yang bukan perbuatan mukallaf dan tidak dapat diwujudkan. Namun sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat telah menjadikan sebab bagi adanya hukum tersebut. Misalnya tergelincirnya matahari, ya. Yaitu tergelincirnya matahari, manusia tidak punya kehendak, tidak intervensi dari manusia, tidak bisa. Itu menjadi sebab. Kedua, sebab yang berupa perbuatan mukallaf dan dapat diwujudkan. Misalnya safar, bepergian, menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa Ramadan. Safar ini kan perbuatan manusia. Itu bisa dilakukan oleh manusia, bisa diwujudkan. Maka itu menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa, iftar. Itu sebab. Kita sudah masuk sebab. Hukum wad'i yang pertama itu namanya sabab. Kemudian yang kedua syarat. Hukum wad'i yang kedua yaitu syarat. Apa itu syarat?
ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Sesuatu yang apabila tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Sesuatu yang apabila tidak ada, maka hukum tidak ada. Dan apabila sesuatu tersebut ada, belum tentu hukum itu ada. Tapi juga belum tentu tidak ada. Kalau tidak ada, maka hukum tidak ada. Apabila ada, maka hukum belum tentu ada atau tidak ada. Namanya syarat. Kalau tadi sebab itu, kalau sebab ada, hukum ada. Kalau tidak ada, hukum tidak ada. Kalau sifat tidak. Kalau tidak ada, hukum tidak ada. Kalau ada, hukum belum tentu ada. Di samping itu, syarat bukan merupakan hakikat daripada sesuatu yang disyarati. Misalnya wudu. Wudu menjadi syarat dari keesahan sholat. Wudu itu menjadi syarat akan keesahan sholat. Tetapi ketika punya wudu, belum tentu sholat itu ada kewajiban untuk sholat. Nah, belum tentu. Nah, nunggu tadi itu waktu-waktunya tertentu, tergelincirnya matahari. Nah, itu namanya syarat. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikut dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menjadikan wudu sebagai syarat bagi keabsahan sholat. Ketika tidak ada wudu, maka tidak ada hukum keabsahan sholat. Tadi dijelaskan, kalau tidak ada syarat maka hukum tidak ada. Ketika tidak ada wudu maka keabsahan sholat tidak ada. Akan tetapi ketika wudu ada, maka belum tentu keabsahan sholat itu ada. Karena bisa saja sholatnya masih belum dilakukan dan belum tentu juga tidak ada sebab boleh jadi sholatnya dilakukan. Kalau ada wudu belum tentu hukum itu ada. Karena belum ada waktunya sholat atau belum dikerjakan. Contoh lain misalnya ikatan pernikahan menjadi syarat dari terjadinya talak. Ketika tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak akan ada terjadi tolak. Kalau tidak ada ikatan pernikahan, ya tidak ada talak. Tetapi ketika ada ikatan pernikahan, belum tentu talak terjadi. Jadi itu ya syarat. Syarat dibagi menjadi dua. Pertama, syarat bagi terwujudnya hukum. Dalam hal ini syarat menjadi penentu ada dan tidak adanya hukum. Seperti sampainya waktu 1 tahun bagi harta zakat yang sudah mencapai 1 nisab. Apabila harta yang wajib dizakati belum sampai 1 tahun, maka zakat tidak wajib dikeluarkan pada harta tersebut. Kedua, syarat bagi sebab. Kadangkala sebab tidak bisa berkonsekuensi pada adanya hukum ketika tidak adanya sebuah syarat. Misalnya zina. Tidak bisa menjadi sebab dari adanya hukum had zina ketika tidak ada syarat ihsan, ikatan pernikahan. Jadi kan zina itu kan ikatan pernikahan. Zina ihsan itu maksudnya. Ketika oleh karena itu ihsan menjadi syarat dari dipandangnya zina menjadi sebab dari had zina. Misalnya juga membunuh tidak bisa menjadi sebab yang berkonsekuensi pada hukum qisas kalau tidak ada syarat sengaja dan melanggar hukum. Syarat dibagi dua. Sedangkan secara umum syarat itu terbagi menjadi dua. Syarat syar'i, yaitu syarat yang memang ditentukan oleh syariat seperti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ibadah dan muamalah. Kedua, syarat ja'li
atau adalah syarat yang dibuat oleh manusia, syarat ja'li, syarat buatan. Seperti syarat dibuat oleh penjual atau pembeli. Ya, itu syarat. Ketiga, hukum wat'iyah ketiga, mani. Ya, mani. Apa itu mani? Wasfun wujudiyun, zahirun mundabitun, mu'arrifun naqidul hukmi. Yaitu sifat yang wujud, nyata, terukur, dan menginformasikan kebalikan suatu hukum. Itu mani. Menginformasikan kebalikan suatu hukum. Misalnya pembunuhan merupakan mani, penghalang dari adanya hak waris. Oleh karenanya, apabila ahli waris membunuh mewarisnya, maka dia tidak mendapatkan hak waris. Jadi mani itu penghalang. Karena pembunuhan tersebut menjadi penghalang dari adanya hak waris. Hukum kebalikannya, pada awalnya jika ahli waris tersebut tidak membunuh, dia akan mendapatkan harta warisan. Akan tetapi karena ia membunuh mewarisnya, ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Mani, penghalangnya. Mani terbagi menjadi dua, yaitu mani ul hukmi, yakni sesuatu yang keberadaannya akan berimplikasi terhadap tidak adanya hukum, walaupun sebab dari hukum tersebut ada. Seperti pembunuhan terencana yang mencegah akan adanya hak waris. Kedua, mani'us sabab, yakni sesuatu yang keberadaannya akan menjadi penghalang bagi terwujudnya sabab. Seperti hutang yang menjadi penghalang akan wajibnya zakat. Karena sebab dari kewajiban zakat yaitu berupa kepemilikan satu nisab tidak ada. Itu yang ketiga, mani. Yang keempat, sihah. Apa itu sihah? Menurut ulama usul fikih, sihah adalah kesesuaian perbuatan yang memiliki dua sisi, yaitu bisa sah atau batal terhadap aturan syariat. Sihah itu kesesuaian perbuatan yang memiliki dua sisi, sisi sah dan sisi batal terhadap aturan syariat. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa sebuah perbuatan bisa dikategorikan as-shahih ketika sesuai dengan ketentuan syariat, yakni terpenuhinya syarat atau rukun serta tidak ada sesuatu yang membatalkan. Contohnya, perbuatan salat. Salat adalah perbuatan yang boleh jadi sesuai dengan ketentuan syariat ketika syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak ada yang membatalkan. Dan boleh jadi tidak sesuai dengan syariat ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Namanya sihah. Salat tersebut bisa dianggap perbuatan yang sahih bila mana syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak ada sesuatu yang membatalkan. Ketika sebuah ibadah dikategorikan sahih, maka tuntutan untuk melakukan ibadah itu gugur. Itu sihah. Misalnya ketika sholat duhur yang dilakukan sudah sah, maka sudah gugur kewajiban melakukannya. Sedangkan ketika sebuah muamalah dikategorikan sahih, kalau muamalah gimana dikatakan sahih? Maka ada konsekuensi yang muncul. Misalnya ketika jual beli sah, maka akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Itu namanya sihah. Yang keempat, butlan. Butlan lawannya sihah. Ya, kebalikan dari sihah, yaitu ketidaksesuaian perbuatan yang punya dua dimensi terhadap syariat. Kalau sihah tadi itu kesesuaian suatu perbuatan dengan syariat. Kalau butlan, ketidaksesuaian terhadap syariat. Itu butlan. Seperti jual beli misalnya, tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, maka batal. Dianggap batal ya. Namun jika syaratnya yang
tidak termenuhi seperti barang yang ditransaksikan adalah barang najis, maka jual beli tersebut dianggap fasid. Nanti ada sebenarnya fasid, butlan dan fasid ya. Butlan dan fasid. Ke selanjutnya rukhsah dan azimah. Kalau rukhsah dan azimah sudah paham kan? Kalau rukhsah hukum yang diringankan karena ada sesuatu hal. Kalau azimah hukum asal ya. Kayak sholat zuhur karena bepergian dapat rukhsah boleh dikosor sholatnya. Kalau azimah hukum asalnya. Saya kira ini tentang hukum wad'i ya. Jadi hukum wad'i itu syarat, mani, sihah, fasid, azimah, dan rukhsah. Sekian dari saya, ini hanya pembahasan secara global saja. Bisa didalami sendiri dengan melihat kitab-kitab yang banyak penjelasannya, yang lebih tebal penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.